Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita hari ini akan merenungkan satu pelajaran untuk mengetahui siapakah Yesus itu. Bapak Ibu, sebetulnya setiap orang yang mau dibaptis diperkenalkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Tetapi pengenalan yang singkat ternyata tidak cukup. Sehingga masih terlalu banyak orang-orang Kristen yang sudah menjadi Kristen puluhan tahun, belasan tahun, itu masih meraba-raba. Mengapa? Yesus itu bisa disebut Tuhan. Siapa dia? Bapak Ibu, untuk mengungkap semuanya ini, ada beberapa video. Tetapi yang pertama kali saya memberikan subtemanya. Judul kecilnya adalah Siapakah Yesus itu? Dengan judul besarnya Riwayat Yesus Kristus. Judul besarnya Riwayat Yesus Kristus. Video kali ini, siapakah Yesus itu? Saya sengaja tidak menunjukkan kelahirannya lebih dulu. Saya potong lebih dulu supaya kita tahu bahwa dia Tuhan. Lewat apa? Lewat sebuah kesaksian seorang rasul yang dulunya bernama Saulus dan menjadi penganiaya, pengikut jalan Tuhan. Setiap orang yang mengikut Yesus Kristus Tuhan itu menjadi musuh daripada Saulus. Dia ingin menangkap, dia ingin menganiaya, bahkan dia setuju untuk membunuh, untuk dibunuh orang-orang ini. Itu adalah Saulus. Dia berasal dari orang Farisi. Dia cendekiawan dan punya kedudukan tinggi di kelompok ahli Taurat orang Farisi. Dan dia punya kuasa, megang surat kuasa untuk menangkap, menganiaya, bahkan sampai membunuh pengikut jalan Tuhan. Kita baca lebih dulu. Kisah Rasul 9, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bapak Ibu, saya berpikir sederhana. Saulus ini adalah orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Oleh karena itu, pengikut Yesus Kristus ditangkap, dianiaya, bahkan akan dibunuh. Nah, kalau orang setipe Saulus ini bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, harusnya kita pun condong kepada pemikiran dan kesimpulan Saulus yang kemudian menjadi murid Yesus Kristus Tuhan, menjadi Rasul Paulus, melengkapi Rasul yang 12. Sebab orang ini mengalami peristiwa tersebut. Dari tidak percaya, kemudian dia bertobat, percaya,
dan menjadi rasul yang demikian gigih memberitakan Injil Kristus, bahkan dia pun mati di Yerusalem untuk Injil Kristus. Bapak Ibu, dalam perjalanannya dia ke Damsyik, membawa surat kuasa untuk diberikan kepada majelis-majelis. Tujuannya, jika dia menemui laki-laki atau perempuan atau anak-anak, dia akan menangkap pengikut jalan Tuhan tadi, menyiksa, bahkan membunuh. Namun apa? Saulus menjadi salah satu alat pilihan Yesus Kristus Tuhan. Di tengah-tengah dia sudah berjalan mendekati kota Damsyik, tiba-tiba turun dari langit sinar yang sangat menyilaukan, mengelilingi dia, menjadikan Saulus itu rebah ke tanah. Dan di balik sinar yang menyilaukan tadi, muncul suara berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus orang pandai. Saulus ngerti tentang kitab suci. Hanya saja Saulus tidak mengenal Yesus itu siapa. Dia langsung otaknya berkesimpulan. Kejadian ini pastilah bukan kejadian biasa. Tetapi kejadian ini adalah kejadian supranatural yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan semata-mata. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu, Saulus langsung bertanya kepada suara tadi yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus langsung menjawab. Langsung bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Dia langsung tahu peristiwa ini Tuhan yang buat. Oleh karena itu, dia bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Dan di balik sinar tadi, kembali suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Nah, saudara, lewat kesaksian Rasul Paulus ini, kita menyimpulkan bahwa Tuhan itu punya nama, yaitu Yesus. Sang pencipta langit bumi dengan segenap isinya punya nama Yesus. Yang hadir, yang menjelma sebagai manusia pada saat peristiwa Natal yang pertama kali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena Yesus adalah Tuhan, segala perbuatan yang ajaib, dia libatkan saksi. Karena dia sebagai sang pencipta tahu bagaimana saudara dan saya berpikir. Manusia dengan segala macam perbuatan ajaib, jika tidak ada buktinya, sulit manusia untuk percaya. Itu kan kata-katamu, itu kan ceritamu. Buktinya siapa? Buktinya mana? Saksinya siapa? Selalu diminta. Kita lanjutkan. Ayat 6 dan ayat 7. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Nah, saudara, dialog antara Rasul Paulus yang saat itu namanya Saulus dengan
Yesus yang adalah Tuhan yang sedang dianiaya. Karena apa? Pengikut jalan Tuhan hendak ditangkap, disiksa, dan dibunuh oleh Saulus. Saulus berjalan tidak seorang diri. Dia bawa teman seperjalanan. Dan teman seperjalanannya mendengar dialog tersebut, tetapi dia tidak melihat apa-apa. Hanya suara. Nah, saudara, kita lanjutkan ayat 8 sampai 12. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Saudara, apa yang mau disampaikan di dalam pesan ini? Ternyata Saulus ketika buka mata, dia tidak bisa melihat. Karena sinar yang menyilaukan tadi. 3 hari dia tidak bisa melihat. Dan dalam 3 hari pula, 3 malam, ia tidak makan dan tidak minum. Dia berdoa. Karena Saulus ini memang ngerti kitab suci. Tetapi dia tidak mengenal siapakah Yesus. Ternyata hari itu dia baru tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia berdoa. Tuhan berbelas kasihan. Di Damsyik ada murid Tuhan Yesus yang namanya Ananias. Ananias dikasih tahu. Ananias, doakan Saulus itu supaya dia bisa melihat. Ananias dikasih tahu sama Tuhan. Saudara lihat, ketika Tuhan memberikan perintah kepada seseorang lewat penglihatan untuk melakukan sesuatu kepada seseorang, ternyata Saulus pun diberi penglihatan yang sama di tengah-tengah matanya yang buta. Dia melihat ada orang yang namanya Ananias yang datang menghampiri dia, menumpangkan tangan sehingga dia bisa melihat lagi. Jadi, jika ada seseorang berkata kepada saudara, saya diutus oleh Tuhan untuk mendoakan kamu bla 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 atau cerita apapun, saudara jangan mudah percaya. Karena Tuhan selalu memberikan konfirmasi untuk sesuatu yang besar. Tuhan memberikan konfirmasi. Dia mengutus Ananias untuk doakan Saulus, tetapi Saulus juga diberitahu bahwa Ananias akan datang untuk menumpangkan tangan sehingga dia bisa melihat. Tuhan memberitahukan lewat malaikatnya Gabriel kepada Bunda Maria bahwa dia akan mengandung oleh karena Roh Kudus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Tetapi dia pun juga memberitahukan kepada Yusuf bahwa jangan takut Yusuf, engkau mengambil Maria sebagai istrimu, sebab bayi yang dikandung oleh dia berasal daripada Roh Kudus. Ada konfirmasi. Saudara, sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat lagi.
ayat 13 sampai dengan 16. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah, saudara, Ananias sempat berdialog dengan Tuhan. Tuhan, tidak salah. Nih, saya harus menyembuhkan Saulus. Saulus ini kan orang jahat. Yang dia kedatangannya ke sini dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang menjadi pengikutmu. Namun Tuhan bilang apa? Orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan firmanku. Sebab Saulus punya relasi kepada apa? Para bangsawan, petinggi, pejabat, raja, gubernur. Saulus ini yang bisa ngomong, yang bisa menjelaskan. Dia punya relasi. Dan satu perkara, dia bilang, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapkah Anda memberitakan Injil Kristus dengan penderitaan yang sama dialami oleh Kristus dan para rasulnya? Jika Anda melayani, harusnya berpikir bahwa di dalam pelayananku adalah sebuah anugerah jika aku diizinkan boleh ikut menderita bersama Kristus. Sebab lewat penderitaan yang aku alami, aku pun akan dimuliakan seperti Kristus sudah dibangkitkan. Saudara, ajaran zaman sekarang, mereka justru kebalik. Ingin mendapatkan berkat. Tuhan kan kaya. Kita anak Tuhan. Kalau Tuhan kita menjadi bapak kita, kita sebagai anaknya, otomatis kita juga harus kaya. Saudara, bukan itu. Tidak ada satu rasul pun yang hidup secara jasmani berkelebihan. Tidak ada. Mereka hanya cukup untuk sehari demi sehari. Tetapi mereka mempersembahkan seluruh hidupnya, nyawanya, demi Injil Kristus. Saudara, kita lihat lagi. Ayat 17 sampai 19a. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Nah, saudara, Ananias berangkat karena perintah Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi tujuan Tuhan. Maka dia dengan kuasa daripada Tuhan, dia mendoakan Saulus, Saulus sembuh,
Kemudian Saulus dibaptis dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Setelah Saulus makan, minum, pulihlah dia. Jadi apa sekarang Saulus? Dia adalah orang yang mengalami kesaksian yang sangat luar biasa di dalam hidupnya. Dari seorang penganiaya, sekarang menjadi hamba Kristus. Berbalik 180 derajat. Kita baca 19b sampai dengan 20 sebagai penutup. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Saudara, bukan sebuah peristiwa yang gampang atau pekerjaan yang mudah yang harus dilakukan oleh Saulus, karena semua orang mengenal siapa dia. Adalah orang yang menentang Yesus Kristus Tuhan dan penganiaya, pengikut Kristus. Kemudian berbalik memberitakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Yesus adalah Tuhan. Otomatis akan membuat kebingungan orang yang mendengarkan. Akan membuat pro dan kontra di tengah-tengah kelompok Saulus sendiri maupun kelompok orang lain. Tetapi itulah cara Tuhan memanggil Saulus menjadi salah satu rasulnya yang namanya Paulus. Dan dia merupakan salah satu rasul yang menulis paling banyak di dalam Perjanjian Baru dengan surat-suratnya. Dan dia mengalami seperti apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menunjukkan, oleh karena namaku, nama Yesus Kristus Tuhan, yang engkau beritakan, kamu akan tahu dan akan mengalami begitu banyak penderitaan. Tetapi, jika engkau mau bertahan sampai pada garis akhir, berjalan bersama Kristus, Sang Firman yang hidup dan segala kebenarannya, maka kamu akan memperoleh mahkota kehidupan yang sudah dijanjikan. Bapak Ibu, janji keselamatan dari Tuhan Yesus juga diberikan untuk saudara dan saya. Mari kita bertahan sampai pada tarikan nafas kita yang paling akhir, hidup di dalam kebenarannya. Karena kita tahu Yesus yang adalah Tuhan pasti akan menggenapi janjinya terjadi di dalam hidup saudara dan saya bersama kita punya keluarga sepanjang kita mengikuti dan melakukan firman yang Tuhan perintahkan. Tuhan Yesus memberkati saudara bersama dengan keluarga sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama keluarga saya. Amin. Iya Pak Fran. Iya, udah.